الستر ولا حجاب صلى الله عليه. فلما أنا وعون ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة عرج مرسوم الجليل نقي بمملكة جبريل عليه السلام. عليه السلام. نافس المخلوقات من أهل السماوات بالتهاني والبشارات صلى الله عليه. باسم المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء أنت أهل السماء أدخل في هذه الليلة إلى بطن أمي مسرور صلى الله عليه. أملأ بقول نورا وأكل يتيما وطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا صلى الله عليه. وهبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتسجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والفزق متراء وعم فهري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها القرب بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل مخلوق صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفوة رحمة للعالمين صلوات الله عليك الله يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك
عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah wa yarju bidzalika rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi al-tahirin wa ashabis sadiqin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhairi hurmati wahsyurna ghaddan fi zumrati wasta'mil alsinatan fi madihi wa nusrati wa ahlina mustamsikina bisunnati wa ta'ati wa amitsna ala hubbihi wa jama'atih wa amitsna ala hubbihi wa jama'atih wa amitna ala hubbihi wa jama'atih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi qusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamhuma yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Allahumma rizqna ziyaratahu fi kulli sanah wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qad rasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa ghasalta bima'i taubati wa dhunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sa'atil madiyah ihwanun man'ahumul qada 'anil wusuli ila mithliha fala tahrimhum ya Allah min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma arhamna idha sirna min ashabil kubur wa wafiqna li'amali salihin yabqa sana'u ala mamarid duhur. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa lina'maika syakirin wa liyawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bita'atika mashghulin wa idha tawaffaitana fatawaffana ghairu maftunin wa la mafdulin wa ahtim lana minka bi khairi ajma'in. Allahumma kfina syarra dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadzal rasul al-karima lana syafi'a. Allahumma ij'al hadzal rasul al-karima lana syafi'a. Allahumma ij'al hadzal rasul al-karima lana syafi'a warzuqna bihi yawmal qiyamati maqaman rafi'a. Allahumma askina min khawdi Muhammadin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la natma'u ba'daha abadan wahsyurna tahta liwa'i ghadan. Allahumma ighfir lana bihi liwali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali auladina wa dhurriyyatina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina waliman ajru hadzal khair fi hadhihi sa'ati wal jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya ghafirud dunub wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiri suratul Fatihah. Insyaallah maulid mubarak. Maulidnya indah sekali ya Ibu ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika wa ashabika ajma'in. Assalatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah. Assalatu wassalamu alaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa 'ala jasadihi fil ajsad wa 'ala qabrihi fil qubur wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal hatami lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sama-sama berkumpul di majlis Zawiyah Haqqul Mubin Nurul Mahabbah. Alhamdulillah, tadi sudah disebutkan Ibu Juliah, kita alhamdulillah kalau sudah datang ke sini artinya kita sehat. Kalau sudah datang ke sini artinya kita diberikan rezeki oleh Allah. Karena kalau nggak ada rezekinya, kata Ibu Ustazah Juliah, kita tidak sampai di tempat ini. Dan terlebih lagi, alhamdulillah Allah telah memudahkan langkah-langkah kita, ya Ibu. Artinya Allah telah memuliakan kita untuk sama-sama kita berkumpul di sini membacakan Maulid Nabi tadi yang sangat indah dibacakan oleh Ibu Ustazah Juliah dan para ustazah, Ibu Umi Thayyibah dan Ustazah Nia. Masya Allah ya. Enak gak Ibu tadi? Nah, alhamdulillah Ibu sehat semua ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Thariqatuna as-suhbah wal khairu fil jam'i. Bahwa thariqah kita adalah berkumpul begini. Jalan kita adalah berkumpul begini. Berkumpul di sini juga tidak lepas dari kekuatan, dari dukungan, dari backingan. Bukan cuma pemilu aja Ibu yang perlu backing. Untung udah lewat pemilunya. Tapi kita untuk mencapai kepada hadirat Allah perlu backing. Perlu nggak Ibu? Di dunia aja perlu. Kita di akhirat apalagi kita perlu backing. Alhamdulillah dengan ruhaniyah jadi guru-guru kita yang senantiasa mendoakan kita, yang senantiasa memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita tanpa baik kita sadar maupun tidak sadar. Tapi beliau senantiasa terus-menerus menginginkan kita menjadi makin hari menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Membangun spiritual di hati kita. Ketika hati kita sudah bersih, maka yang terjadi adalah apa ya? Kita lebih baik lagi akhlak. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan pada akhlak. Untuk akhlak yang paling penting itu. Ngaji kesana kesini harus ada perubahan, harus ada perubahan, terutama saya ini, apalagi saya pegang mic, dianggapnya paling pintar padahal enggak. Padahal sama aja Ibu. Saya cuma membacakan, menyampaikan pesan-pesan dari guru kita. Kita sama-sama belajar di sini ya Ibu ya. Kita berdoa, kita saling mengingatkan, kita saling menyemangati untuk kita selalu istiqomah di jalan ini, di jalannya para aulia Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Rasulullah SAW bersabda, Rajabun syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadun syahru ummati. Artinya apa Ibu? Rajab adalah bulannya Allah. Wa sya'banu syahri, bahwa Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Wa ramadanu syahru ummati, dan bahwa Ramadan adalah
bulannya umat. Kemarin pada bulan Rajab Allah membukakan pintu-pintu maghfirahnya. Allah memberikan pemberian yang pada saat itu bahwa bulan itu adalah bulannya Allah. Jadi terserah Allah. Allah membukakan pintu-pintu maghfirahnya. Maka dikatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan taubat. Kita bertaubat. Dan juga ada yang mengatakan, ini kan berturut-turut ya Ibu, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ada yang mengatakan bulannya menanam, menyiram, dan memanen. Nanti kita panennya Ramadan. Jadi jangan berharap kalau nggak menanam, kita menunggu-nunggu panen gimana? Mungkin nggak. Nah, sama aja kayak apa ya? Kita menunggu-nunggu sesuatu yang tidak ada hasil, tidak ada hasilnya. Maka juga dikatakan bahwa Maulana mengatakan bahwa Rajab adalah bulan taubat, adalah bulan yang mandi kita bebersih diri. Allah membukakan seluas-luasnya pintu maghfirahnya, pintu maafnya, pintu ampunannya. Sudah pada majlis yang lalu sudah diungkapkan juga ya, udah disampaikan ya, tentang bagaimana Allah mengangkat seorang wali yang orang perampok menjadi yang begitu berlumuran dosa menjadi seorang wali. Itu tapi terserah Allah karena itu adalah bulannya Allah. Nah, sekarang kita telah memasuki kepada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulanku, adalah bulannya Rasulullah, maka juga dikatakan sebagai bulan mahabbah, adalah bulan cinta. Ibu, kalau seandainya Allah mau menyiksa kita, Allah tidak menyayangi kepada kita, ya udah, kita kan berlumuran dosa Ibu. Kita mau tidak mau, kita sadar maupun tidak sadar, kita banyak sekali kita berbuat dosa, baik kita secara ucapan, secara apa saja. Kita banyak, sholat kita mungkin banyak lalainya ya Ibu ya. Kita membutuhkan, sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Tapi kalau seandainya pun, oh ya Rajab kan sudah lewat, terus bagaimana dong kalau ketinggalan? Ibu masih membutuhkan, kita masih membutuhkan kan kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesempatan inilah di bulan Sya'ban. Maulana mengatakan ketika Allah berkata, Allah berfirman bahwa Rajab adalah bulannya Allah. Ketika Rasulullah bersabda bahwa Rajab adalah bulannya Allah, maka Rasulullah mengimbangi dengan Sya'ban adalah bulanku. Sekarang ibu, tasku berarti milik ibu ya Ibu. Ketika Rasulullah berkata, ini rumahku, rumah saya, rumahku, artinya yang apa ada di sini, yang ada di sini semua terserah saya gitu, sebagai tuan rumah ya Ibu ya, sebagai yang pemilik rumah. Begitu pula baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mengatakan bahwa Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, itu menunjukkan seperti properti, seperti kepemilikan. Jadi kita memasuki kepada kepemilikannya baginda Rasulullah SAW. Kita seperti berada di dalam naungannya, berada di rumahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka pertanyaannya Ibu, kalau kita sudah ada di rumahnya Rasulullah, kira-kira kita bakal disiksa nggak? Api neraka bakal kita bakal disiksa nggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita sudah berada di rumah kekasihnya Allah. Maka kitanya nggak dilihat. Yang dilihat adalah Allah mencintai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita adalah ada di belakang beliau. Kita berada di bawah perlindungan rumahnya beliau. Maka kitanya nggak dilihat. Dosa-dosa kitanya nggak dilihat Ibu. Karena ini adalah bulan cinta. Ini adalah bulan mahabbah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, apa jadi tugas kita apa di bulan Sya'ban? Memerintahkan kita untuk banyak bersolawat. Maka di bulan Sya'ban ini
Allah Subhanahu wa taala turun perintah sholawat, yaitu tadi bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima itu turun di bulan Sya'ban. Lalu apa pengaruhnya bagi kita? Kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat? Ya, setelah Allah mencontohkan. Ketika Allah mencontohkan, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, lalu Allah memerintahkan kepada kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 'alayya wahidatan, sallallahu 'alaihi asyhar." Ketika kita bersolawat satu kali saja untuk baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan membalas dengan 10 sholawat. Nah, 10 sholawatnya Allah bagaimana? Satu sholawatnya kita sama nggak Ibu dengan satu sholawatnya Allah? Tentu tidak. Satu sholawatnya Allah tidak sama. Ini kita Allah membalas. Artinya Allah memberikan karunia kepada baginda Rasulullah SAW. Allah ingin mengajak kita untuk ikut dalam keberkahan ini. Maulana berkata demikian. Ketika kita suruh bersolawat, hakikatnya itu sebenarnya solawat itu kembali kepada kita. Kebaikan malah dibalikinnya, Ibu, kita membaca satu solawat, Allah memberikan 10 solawat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi di bulan Sya'ban ini kita adalah bulan mahabbah. Kita berada di propertinya, kita berada di rumahnya baginda Rasulullah SAW. Maka kita berharap Allah juga memandang kita. Ketika kita bersolawat kepada Allah, Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Karena kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban, yakni bulannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ada apa lagi di bulan Sya'ban? Di bulan Sya'ban nanti kita, sekarang ini 5 Sya'ban ya Ibu ya. Nanti kita akan ada malam istimewa. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam yang malam itu tidak tertolak segala doa. Satu adalah malam pertama bulan Rajab, itu sudah ya kemarin ya. Yang kedua, Lailatul min nisfi Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Nah, berarti berapa hari lagi nih? Ini sekarang hari ini 5 Sya'ban, berarti 10 itu kan harinya ya, berarti malamnya dikurangi 1, berarti 9 hari lagi malamnya itu adalah malam nisfu Sya'ban. Malam 12, insya Allah malam 24. Malam 25. Insya Allah malam 25 Maret itu kita Februari. Oh iya. Adalah malam nisfu Sya'ban. Apa itu malam nisfu Sya'ban? Malam yang seluruh takdir kita 1 tahun itu diturunkan dari lauh mahfuz ke malaikat petugasnya yang bertugas, malaikat yang bertugas, termasuk usia kita, termasuk rezeki kita, termasuk ada apa yang akan terjadi, apakah kita akan mendapatkan bala bencana. Nah, malam itu selagi belum diturunkan kita berdoa. Makanya biasanya kita membaca Yasin 3 kali. 1 untuk umur yang berkah, untuk ibadah, bekal ibadah. Yang kedua untuk tolak bala. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Makanya sebelum catatan itu dipindahkan, kita berdoa dulu malam itu. Dan yang ketiga kita memohon rizki, malaikat memohon rizki. Kita memohon rizki kepada Allah. Catatan rizki kita yang tadinya sedikit, mudah-mudahan Allah berikan yang lebih banyak, yang lebih berkah.
Amin ya rabbal alamin. Jadi pada malam nisfu Sya'ban kita semua berdoa dan nanti ada sholatnya, insya Allah nanti akan di-share di grup. Nanti yang tidak ada di grup bisa saling mengitip, saling memberitahukan. Terus Maulana mengatakan pada malam nisfu Sya'ban maka Allah turun gitu. Di Rasulullah SAW bersabda demikian, tapi sejatinya maknanya bukan Allah turun, tapi rahmat Allah meliputi kita semua, turun meliputi kita semua. Kecuali apa? Semua orang diliputi rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali apa? Satu adalah orang yang tidak memusyrikkan kepada Allah. Orang-orang yang memusyrikkan kepada Allah. Jadi semua mendapatkan rahmat kecuali orang yang memusyrikkan kepada Allah, yang percaya kepada selain Allah. Dan yang kedua, orang yang menyakiti saudaranya. Orang yang masih ada bermusuhan, orang yang ada kebencian di dalam hatinya, itu dia tertolak doanya. Serem gak itu? Di malam-malam yang istimewa, di mana Allah membukakan rahmatnya, kita terganjal dengan seandainya kita ada kebencian, kita ada permusuhan, ada orang yang kita sakiti dan belum memaafkan kita, itu kita akan tergonjal doanya. Makanya ini di majlis ini nanti kan kita ketemu lagi setelah nisfu Sya'ban ya Bu ya. Saya khususnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, maaf lahir dan batin. Saya kan yang banyak ngomong ya Ibu, barangkali ucapan saya juga banyak yang menyakiti ibu-ibu, baik sengaja maupun nggak sengaja. Ibu saya mohon dibukakan pintu maaf, dan juga saya harapkan ini di Majlisul Mahabbah ini kita saling bermaaf-maafan sehingga kita catatannya kosong. Jangan sampai kita terganjal di malam nisfu Sya'ban ini, kita terganjal doanya karena ada di hati kita rasa tidak suka. Namanya kita pergaulan ya Ibu. Nah di sini kita lepaskan itu semua. Kita lepaskan, kita ikuti jalan aulia. Ini perkataannya aulia, ada Rasulullah SAW yang mencontohkan, kita mengikuti jalannya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW, kita mengikuti jalannya aulia. Beliau, guru-guru kita meminta kita untuk saling memaafkan sebelum masuk nisfu Sya'ban. Ya, kita jadi catatan kita ketika diangkat, yang tahun lalu ketika catatan kita diangkat kita kosong. Tidak ada ganjalan, sehingga doa Allah insya Allah mengijabah doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga jadi Sya'ban itu Ibu adalah tahun surgawi, tahunnya malaikat, tahun barunya malaikat. Jadi tahun barunya malaikat itu adalah bulan Sya'ban. Nah di bulan Sya'ban ini juga kita, guru kita mencontohkan untuk kita memberikan, menyiapkan makanan yang manis-manis, Ibu, buah-buahan, coklat-coklat, biar 1 tahun ke depan kehidupan kita menjadi manis. Itu adalah jalan aulia, kita ikutin. Insya Allah kita diberikan keberkahan, keselamatan, karena jalan aulia adalah jalannya baginda Rasulullah SAW. Jadi ingat-ingat ya Ibu, nanti saya di grup ingatkan beli buah yang manis, jangan yang asam, karena itu kita tujuannya itu adalah kehidupan kita biar manis. Ibu makan, undang tetangga boleh, ibu makan sama cucu-cucu, sama anak-anak di rumah, bapak juga nggak apa-apa makan berdua, kalau yang coba berdua sama bapak, sama cucu-cucu, belikan coklat, belikan permen, pokoknya semua yang manis-manis. Itu katanya beliau Maulana mengatakan bahwa insya Allah ketika kita melakukan itu, kehidupan kita setahun ke depan, kan ini tahun baru surgawi, tahun barunya malaikat, itu di bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban berikutnya kehidupan kita selalu manis. Amin. Maka kembali ketika Sya'ban adalah bulannya cinta, bulan mahabbah, maka jangan berani-berani kita meninggal. Kata Ustazah Halimah, saya mendengar ini Ustazah Halimah, jangan berani-berani kita mati tidak bawa cinta. Jangan pernah
sekali-kali kita mati tanpa cinta kepada baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena amal kita, sholat kita, sholat yang bisa membawa kita kepada hadirat Allah itu adalah sholat-sholatnya para aulia, bukan sholatnya kita. Beliau mengatakan begitu. Bukan sholatnya kita, puasanya kita puasa, ya kita puasa, tapi bukan puasanya kita ini, levelnya kita. Yang bisa membawa puasa itu kepada hadirat Allah, yang bisa membawa kita kepada hadirat Allah adalah cintanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu Maulana mengatakan, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, ketika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kalian harus mengikuti, bukan mengerjakan. Ibu di sini ada rahasia di sini. Maulana mengatakan, kenapa firman Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, ketika kalian mengikuti aku, mengikuti baginda Rasulullah, ketika kita mengikuti kepada baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan mencintai kepada kita. Di sini ada rahasianya, Ibu. Kenapa kok mengikuti, bukan mengamalkan, bukan mengerjakan? Karena amalan-amalan kita tidak bisa menghantarkan kita. Itu kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu dijabarkan bagaimana amal itu bisa naik. Itu banyak sekali ininya, kriteria yang persyaratannya amal itu bisa sampai kepada Allah, itu kriterianya banyak sekali. Makanya kita jauh, Ibu, jauh sekali amal kita. Maka Maulana mengatakan fattabi'uni, kita ikut. Allah mengatakan ikut saja. Kenapa ikut? Kita sholat tetap kita berusaha sholat kita dengan khusyuk. Puasa kita lakukan dengan yang terbaik. Amalan kita, sedekah kita, tapi itu semua tidak akan bisa membawa kita kepada hadirat Allah karena kita masih belum ada di makomnya para aulia Allah. Karena amal-amalan itu harus yang bersih, yang murni, yang benar-benar hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru amal itu bisa naik, bisa membawa kita kepada hadirat Allah. Tapi selagi kita masih banyak memikirkan yang lain-lain di hati kita banyak memikirkan dunia, kita banyak memikirkan problem-problem kehidupan. Itu kata Ustazah Halimah mengatakan, jangan berharap kita berangkat kepada hadirat Allah dengan amalan-amalan kita. Makanya guru kita mengatakan, fattabi'uni, kalian harus mengikuti kepada Rasulullah. Artinya ikut kepada baginda, baginda menyuruh sholat, ikut. Perkara sholatnya apa? Diterima atau tidak, yang penting ikut. Kita niatnya ikut, fattabi'uni. Nah, ketika kita ikut, syaratnya apa, Ibu? Makanya ini kita ikut nih, ada syaratnya. Gak cuma ikut-ikut aja, syaratnya cinta. Makanya kembali, jangan berani-berani kita mati, kita di pengadilan akhirat kita tidak punya cinta. Jadi cinta. Sya'ban adalah bulan mahabbah, Sya'ban adalah bulan cinta, Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Ibu, maka di bulan Sya'ban ini kita niatkan kita datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, bahwa ini adalah bulanmu. Aku datang kepadamu ya Rasulullah. Aku ingin, Maulana mengatakan, semoga aku ingin bersamamu di dunia dan di akhirat. Karena itu adalah kunci kesuksesan, kunci keselamatan kita di dunia barzakh maupun akhirat. Itu adalah doanya Maulana Syekh Syamkabani. Juga kita barangkali mudah-mudahan di majlis ini, di majlis aulia, mudah-mudahan dengan dukungan dari guru-guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Karena tadi begitu indahnya, begitu ajibnya maulidnya,
Maulid Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Ketika demikian, kita sudah tidak dilihat lagi. Yang dilihat adalah cinta kita kepada Nabi. Kita berada di bawah kubahnya, kita di bawah keselamatannya dari baginda Rasulullah SAW, maka segala amal-amal kita sudah tidak dilihat lagi, sudah diabaikan, karena Allah mencintai dengan barokah kekasihnya, kekasih Allah, yaitu baginda Muhammad SAW. Itu ya Ibu, jadi pesan-pesannya Maulana di bulan Syaban ini, amalnya apa, adabnya apa? Amalnya kita memperbanyak membaca sholawat. Kita memperbanyak baca sholawat ini Ibu, ini sebagai pengetahuan bahwa ini adalah bulannya. Itu bisa kita untuk membangun komunikasi kepada baginda Rasulullah SAW. Ini semua adalah perkataan dari aulia Allah. Kita dengan bimbingan dari para aulia Allah, kita menghadap kepada Rasulullah SAW bahwa ini adalah bulanmu, wahai Rasulullah, aku datang kepadamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu rahmatnya, berkah dari Sayyidina Muhammad SAW, bukan hanya untuk kita, tapi juga anak-anak kita, dan juga orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita, dan juga bagi teman-teman kita yang telah menitipkan doa-doa kepada kita. Ini tadi ada titipan doa dari Mama Zahra, anak-anaknya, putri-putrinya sedang sakit, dan juga saudara-saudara kita yang saat ini sakit, yang berhalangan hadir. Jangan sampai terhalang ya Allah dengan keberkahan majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaran layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaran layali wa tula dawam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuhda ilaihi mamaran layali wa tula dawam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi kiram wa ila sa'il anbiya'i wal mursalin wa khudama syarihim awliya'i wa suhada'i wa salihin wa li jamil malaikati muqarrabin wa ila ilahi arba'ah wa li jamil masyayikhna sama syayikhna fi tarkatin naqshabaniyyatin alimiyah khasatan imam at-tariqatul khalifah wa jashan zawdin saman muhammad al-bukhari wa ila sultan ahli sadr faiz al-istani wa ustadina syekhna wa habibana sultan ahli akhir zaman Sayyid Muhammad Nazim al-Qudsi al-Haqqan wa Sayyid Syekh Muhammad Hisham Qabbani wa hadrati ustadina wa ustadi ustadina usul al-Fatiha.